Segenap panitia yang lain, kami mohon kehadirannya juga untuk naik ke atas panggung. Segera. Sekali lagi kami undang segenap panitia dari PCA bersama TITD Jawa Tengah untuk bisa hadir bersama di depan, mendampingi Ibu Ketua untuk menyampaikan kata sambutan. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan. Tamu undangan dalam acara PAICA bersama PT ITD se-Jawa Tengah tahun 2024 di TITD Hoginbyo Kudus. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ketua PT ITD Komprov Jateng, Bapak David Herman Jaya, Ketua Maitresia Komprov Jateng, Bapak Leong Kwok Chun, Pembimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Karbono, Ketua Permabudi Jateng, Romo Pekin. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, pengurus TITD se-Jateng, dan tamu undangan sekalian. Kami atas nama para pengurus, umat, dan panitia PAICA bersama mengucapkan Hong Si Fat Chai. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sambutan dari Ketua Panitia. Kembali mari kita berikan dukungan tepuk tangan yang sangat meriah atas kerja yang begitu luar biasa sehingga pada siang hari ini kita dapat berada di tempat ini dalam rangkaian acara PAICA bersama Maitresia se-Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua PT ITD yang terhormat Bapak David Herman Jaya. Kami silakan. Yang terhormat Bapak Ibu yang mewakili TITD Maitresia se-Jawa Tengah atau yang hadir di acara ini cukup lengkap. Mungkin supaya kenal saya bacakan satu-satu, terutama Bapak Pembimas Buddha, Bapak Karbono, itu Bapak kita SAG MBDB. Kedua dari Ketua Permabudi Jawa Tengah, Romo Pekin, juga hadir di acara kita. Dari Wakil Harian Maitresia Gondo Kusuma. Dan yang keempat, nyanyi juga. Yang keempat, Ketua PT ITD Bapak Suhandoko Tanu Subroto yang saya hormati.
Yang kelima, Ketua Metresia Leong Kwok Chun, tuan rumah juga ini, tepuk tangan nih Leong Kwok Chun nih, luar biasa. Di mana-mana pasti ada Leong Kwok Chun. Yang keenam, Wakil Ketua Metresia Widya Chandra. Yang ketujuh, bidang hukum Pak Eka Widyarta. Saya hormati. Yang kedelapan, Erwin Nugroho sebagai bidang organisasi TITD. Yang kesembilan, Indra Satya Hadinata, Ketua 1 PT ITD. Yang kesepuluh, Ibu Suryanti Cikwiti, Bendahara TITD. Yang ke-11 Ibu Ika Putri, yaitu Sekretaris PT ITD. Dan yang ke-12 Bapak Edi Gunawan, bidang organisasi PT ITD. Yang paling hebat Ketua Panitia juga Ketua Kelenteng Ibu Lima Chandra Chan Ailing yang saya hormati dan saya cintai. Dan hadirin sekalian, tidak saya sebutin satu-satu, yang berbahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Dian Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk acara Paikia bersama dalam rangka perayaan Imlek 2575 tahun 2024. Jika kita mau balik kilas lebih jauh lagi melihat perayaan Imlek, maka kita pasti akan merasakan syukur yang luar biasa. Bagaimana tidak? Mulai dari perayaan Imlek yang terbatas sampai menjadi hari libur nasional, bahkan sekarang sudah menjadi internasional. Mulai dari Imlek yang hanya dirayakan tertutup dalam suatu keluarga, waktu dilarang kita tidak boleh keluar, Pak. Sampai muncul berbagai pertunjukan yang dinikmati oleh masyarakat umum. Perayaan Imlek di masa pandemik dan Imlek di tahun politik. Pandemi kita juga enggak boleh, tahun politik juga dulu kita dilarang. Bagaimana regulasinya, lingkup orang yang merayakan, dan suasana perayaan Imlek menunjukkan bahwa Imlek selalu ada dan tak akan pernah punah. Mengapa? Karena Imlek adalah perayaan penting bagi masyarakat Tionghoa. Selama masyarakat Tionghoa ada, maka Imlek akan selalu ada juga. Penggeseran yang terjadi di tahun baru Imlek lebih ke arah makna dari Imlek yang disesuaikan dengan keadaan dan pada zamannya. Ya, Imlek juga selalu berubah. Di Indonesia, Imlek sebagai perayaan musim semi, kita kenal sebagai penggantian tahun. Dan sebagai masyarakat modern, kita juga tidak lagi memaknai Imlek seperti makna legenda Imlek. Misalnya saja, warna merah bukan lagi untuk mengusir kuonien atau monster. Ya, ini legenda ini ya, yang menakutkan, yang memakan manusia dan hewan ternak dan muncul di akhir tahun, tetapi lebih ke arah simbol keberanian, semangat dan penuh gairah, keberuntungan, kebahagiaan dan yang kecukupan dan melimpah. Imlek dari masa ke masa menunjukkan kepada kita semua bahwa perayaan orang Tionghoa tidak lekang oleh waktu
dan tidak terbatas pada tempat. Imlek dari masa ke masa juga mengajak kita semua untuk melihat Imlek yang sekalipun merupakan tradisi katanya kuno, tetapi memiliki makna kekinian. Ya, jadi kita enggak kuno, itu kekinian, modern. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita semua sebagai TITD Metresia se-Jawa Tengah untuk dengan rasa bangga mewariskan kepada generasi muda makna Imlek yang sesungguhnya, sehingga generasi muda tidak hanya melihat Imlek sebatas pada angpau dan makan bersama. Ya, ini tugas kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, Imlek tahun ini adalah naga kayu. Tahun naga kayu adalah simbol perubahan dan pembaruan. Elemen kayu menunjukkan perlu kreativitas, pertumbuhan, dan perkembangan. Ya, perkembangan bukan hanya keluar, Pak, termasuk kelenteng-kelenteng kita. Sebagai pribadi, mari kita masukin tahun naga kayu ini dengan semangat, sehingga kita dapat meraih kemakmuran dan kebahagiaan bersama. Sebagai PT ITD Metresia, mari kita semua bergandeng tangan untuk sepakat mempertahankan TITD sebagai tempat ibadah Tridharma dan menyusun rencana atau program untuk kemajuan dan perkembangan TITD. Sebagai penutup tahun ini, PT ITD dan Metresia, Komisariat Daerah Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada Hokhinbyo Kudus yang telah menjadi tuan rumah pada acara Paijia bersama tahun ini. Ya, kita terima kasih dan kita pikir untuk tahun depan mau di mana. Ya, nanti saya serahkan kepada Ketua Harian Pak Johan supaya menyeleksi, Pak, tahun depan mau di mana, supaya kita jauh-jauh ada persiapan yang lebih bagus lagi. Ya, tiap tahun kita studi banding. Ini Kudus luar biasa, nanti tahun depan juga lebih luar biasa. Saya akan memberikan 2 pantun bagi kita semua. Kue ranjang di dalam kardus. Ada yang berwarna merah delima. Kita kumpul di Kota Kudus. TITD Jawa Tengah Paijia bersama. Pergi ke Kudus beli dodol. Makan soto supaya imbang. TITD harus makin abdol. Terus maju dan berkembang. Saya ucapkan fungsi Fajai. Lung Nian Chi Xiang Sen Di Jian Gan Wan Serui Tu Cat Tak Jia Jia Ding Memang. Ya, terima kasih. Semoga Tao Dien Tuhan Yang Maha Esa, para simbing Buddha-Buddha Satwa yang cerah dan suci, San Kau Senji Tri Nabi Agung yang mulia senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua di tahun naga kayu ini. Sekian, terima kasih. Sancai. Terima kasih Bapak David Hermanjaya yang telah menyampaikan kata sambutan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Pembimas Buddha Jawa Tengah yang terhormat Bapak Karbono. Kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang terhormat Ketua PT ITD Jawa Tengah Bapak David Hermanjaya,
beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Maitresia, Bapak Leong Pok Chun. Yang kami hormati Ketua Permabudi Romo Pekin. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana, juga Ketua Kelenteng atau TITD Hok Yen Biu Kudus, Ibu Lina Chandra. Yang kami hormati para ketua, para tokoh TITD se-Jawa Tengah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Namo Tridharma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tien, Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Agung, junjungan kita, Sang Triratna, juga karma-karma baik kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan atau bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan Paijia bersama PT ITD se-Jawa Tengah. Ibu Bapak yang saya hormatin, yang kedua kita juga patut bersyukur bahwa kita lahir dan besar di Indonesia. Negeri yang makmur, negeri yang subur. Kalau lagu bilang tongkat kayu dan batu bisa menjadi tanaman. Kita tinggal di sebuah negeri yang tidak panas seperti panasnya negeri di dunia. Kayak di Ethiopia Barat itu suhunya di atas 40 derajat Celcius. Kita juga terlahir di negeri yang tidak sedingin-dinginnya negeri di dunia. Kita bersyukur bahwa Indonesia walaupun terdapat ribuan suku bangsa, walaupun Indonesia terdapat ribuan pulau, ribuan bahasa, tapi negeri ini tetap damai dan rukun di bawah fondasi kuat bangsa kita, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ibu Bapak yang saya hormati, saya juga mengajak Ibu Bapak bersyukur bahwa kita beberapa hari yang lalu telah melaksanakan pesta demokrasi yang berjalan cukup baik, cukup lancar, dan telah dilaksanakan dengan baik, tidak ada gejolak. Dan saya harapkan Ibu Bapak, kalau kemarin kita terdapat perbedaan di pemilihan, kita ada perbedaan caleg, kita ada perbedaan calon presiden yang kita pilih, itu sudah kita akhiri. Kita kembali lagi dengan satu hal yang bareng-bareng, yang sama-sama. Pesta demokrasi memang selayaknya kita bergembira. Dan tahun ini mungkin bergembira walaupun ada yang tidak karena calegnya gagal. Saya bersyukur Kudus ada satu caleg kita, umat Buddha yang sukses untuk mewakili kita di DPRD Kudus, Bapak Angateman. Sayangnya caleg kita itu ada 8, lolos 2, yang lolos 2. Baik Ibu Bapak, saya selaku Pembebas Buddha Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2575 tahun 2024 Fungsi Fajai. Semoga Imlek tahun ini, tahun naga, dapat membawakan berkah bagi kita. Naga merupakan satu binatang yang dihormati, satu apa ya? Ya, yang dihormati dan disucikan bagi kaum Tionghoa. Naga itu di setiap PTITD juga selalu ada naga, karena naga adalah dewa pelindung atau yang melindungi kita. Di Buddha juga ada dewa naga yang melindungi manusia. Jadi naga ini adalah ada sebuah kekuatan yang bisa melindungi. Sampai kemarin saya ketemu istri saya belum punya anak yang marganya naga. Bilangnya, Pak, kita bikin anak di tahun naga. Saya juga nggak tahu istimewanya tahun naga buat istri saya, tapi dia minta anak di tahun naga. Tahun ini juga istimewa karena tahun naga
unsurnya kayu berhubungan dengan alam. Tadi Ketua PTD Jateng sudah mengatakan tahun ini merupakan sebuah tahun yang sangat baik untuk memulai sesuatu, memulai usaha atau apapun. Walaupun usaha kita sudah berjalan, ketika ada perubahan di tahun ini akan berubah menjadi yang sangat baik. Ibu Bapak, saya mengucapkan terima kasih kepada PT ITD khususnya di Jawa Tengah. Agama Buddha itu muncul setelah kemerdekaan Indonesia, setelah runtuhnya Majapahit, itu berawal dari Tridharma. Setelah zaman Majapahit runtuh, agama Buddha itu tidak ada di negeri Indonesia. Baru ada ketika PT Hoi ya, Bapak Tridharma Indonesia itu menyatakan ini ada Tridharma. Itu awal mula Buddha muncul, ada 3 nabi. Karena ketika Majapahit runtuh, itu agama Buddha hanya ada di Klenteng, ada di PT ITD. Hanya ada yang di Trinabi itu, ada Konghucu, ada Buddha dan Tao. Dan itu awal mula Buddha muncul. Maka saya benar-benar berterima kasih kepada TITD yang memunculkan agama Buddha. Yang membuat agama Buddha itu ada lagi di bumi Indonesia. Mulai dari PT Hoyo, kemudian tahun sekitar 60-an itu Tiboan atau yang sering kita kenal dengan Bante Asin Jinara kita. Itu mulai keliling ke TITD. Beliaunya nginepnya di TITD di Jawa Tengah, dan kalau siang beliaunya ke gunung-gunung, ke desa-desa yang masih ada kejawen. Di situ mulai muncul agama Buddha. Jadi agama Buddha itu muncul di Indonesia, ada di Indonesia sampai saat ini, itu karena adanya TITD. Jadi saya berterima kasih sekali ada agama Buddha. Kalau nggak ada TITD, saya nggak jadi pembimas Buddha di Jawa Tengah saat ini. Jadi peran TITD terhadap agama Buddha itu utama. Induknya ya TITD. Tapi kenapa orang-orang Tionghoa nggak ada yang duduk di pemerintahan? Nggak ada yang duduk di Dijen Bimas Buddha, karena memang zaman dahulu, zaman Orde Baru, diskriminasi politik segala macam itu masih kental. Diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa masih ketara. Tahun baru Imlek juga waktu itu belum boleh dirayakan. Jadi waktu itu diskriminasi masih cukup ketara, dan sekarang memang teman-teman atau saudara-saudara saya orang-orang Tionghoa banyak yang ikut gabung di jajaran Dijen Bimas Buddha. Ada Kabak Perencanaan Pak Albert, dan banyaklah sekarang sudah mulai masuk. Mudah-mudahan ya, karena gini, karena yang pertama diskriminasi, yang kedua orang-orang Tionghoa itu sudah terlanjur senang dengan bisnis, sudah terlanjur senang dengan dagangnya karena dulu nggak bisa masuk pemerintah, dan sekarang tetap berat di bisnisnya. Karena saya waktu masuk ke Kemenak itu 10 orang, Tionghoanya 2 dan dua-duanya keluar. 3 2 keluar, tinggal 1 yang masih aktif di Dijen Bimas Buddha. Sekarang penyelenggara di Kota Bekasi. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Oh ya, tadi Pak Lim pantun nggak elok kalau saya juga nggak mengikuti pantun. Izin menyampaikan pantun, ya mudah-mudahan cocok. Jalan-jalan membeli siomay, paling enak di warung Koh Acai. Kami ucapkan gongsi face, semoga impianmu segera tercapai. Pergi ke Kudus membeli jenang. Jenang Kudus manis rasanya. Hari ini kita hadir di Paicia bersama
semoga membuat hati tambah gembira. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru Imlek, Gong Si Fajai. Terima kasih, selamat siang, dan saya ucapkan Namo Tridharma. Makasih, matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Bapak Karbono SAG MPDB selaku pembina Buddha yang telah menyampaikan kata sambutan dalam rangkaian Paicea bersama TITD se-Jawa Tengah pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki acara penyerahan plakat untuk TITD se-Jawa Tengah. Untuk itu kami mohon perwakilan dari masing-masing TITD yang kami sebutkan dapat hadir ke atas panggung untuk menerima plakat. Namun sebelumnya kami akan mengundang Ketua PT ITD Bapak David Hermanjaya, kemudian Ketua Pembinas Buddha Jateng Bapak Karbono, kemudian selanjutnya Ketua Martrisia Bapak Leong Kwok Chun, Ketua Permabudi Romo Pekin untuk bisa hadir ke atas panggung, juga bersama Ketua Panitia Ibu Lina Chandra untuk penyerahan plakat kepada TITD se-Jawa Tengah. Ibu Lina Chandra. Bapak Leong Kwok Chung beserta Ibu Lina Chandra, kami tunggu. Baik, untuk kami akan undang satu persatu dan mohon kepada perwakilan dari TITD yang kami sebutkan dapat segera hadir maju ke depan. Yang pertama untuk TITD Hok An Bio Kudus, Gubuk, maaf. TITD Hok An Bio Gubuk. Kemudian TITD Awalokiteswara Kabupaten Semarang. TITD Awalokiteswara Kabupaten Semarang, silakan maju ke depan. Sebelum penyerahan plakat akan foto bersama. TITD Carya Dharma Kabupaten Semarang. TITD Laulibio Semarang. TITD Ngrajen Semarang, TITD Hok Tekbio Kutoarjo, TITD Hok Tektong Paraan, TITD Cahaya Sakti Temanggung, TITD Po Antien Pekalongan, TITD Hok Ankyong Muntilan, TITD Liong Hok Magelang, TITD Nguan Sing Bio Semarang, TITD Tek Hai Bio Semarang, TITD Trimurti Lasem, TITD Dharma Abadi Semarang, TITD Hok Anbio Purwodadi, TITD Hok Sengbio Semarang, TITD Sri Kukosrejo Gunung Kalong, TITD Po Anbio Demak, TITD Hok Hinbio Kudus, TITD Hok Tekbio Kudus, TITD Hok Lingbio Kudus, TITD Yuyantang Semarang, TITD Taikaksi Semarang. Kita mau
Ya, kita formal dulu. 1, 2, dan 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Selanjutnya Pai. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan plakat. Kembali kami persilahkan. Baik, dipersilakan untuk TITD Hok Andio Gubuk. Mempersiapkan diri TITD Awalokitesvara Kabupaten Semarang. TITD Awalokitesvara Kabupaten Semarang. Lanjutkan TITD Carya Dharma Kabupaten Semarang. TITD Laulibio Semarang. Selanjutnya TITD Grajen Semarang. Selanjutnya TITD Hoktekbio Kuto Arjo. TITD Hoktektong Paraan. TITD Cahaya Sakti Temanggung. TITD Po Antian Pengalangan. TITD Po Antian Pengalangan. TITD Hok An Kiong Muntilan. TITD Liong Hok Bio Magelang. TITD Guan Sing Bio Semarang.
TITD Tek Haibio Semarang. TITD Trimurti Lasem. TITD Dharma Abadi Semarang. TITD Hok Anbio Purwodadi. TITD Hok Seng Semarang. TITD Sri Kukus Rejo Gunung Kalong. TITD Po Anbio Demak. TITD Hok Hinbio Kudus. Hok Hinbio. TITD Hok Tekbio Kudus. Hok Tekbio. TITD Hok Lengbio Kudus. TITD Yuyantang Semarang. TITD Taikaksi Semarang. Baik, selanjutnya penyerahan plakat dari Ketua Panitia kepada Ketua PTITD Bapak David Hermanjaya. Sebagai ucapan terima kasih. Selamat dalam acara Paecia bersama TITD se-Jawa Tengah yang diselenggarakan hari ini Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024 di TITD Hok Hinbio Kudus. Mau foto bersama lagi, bersama plakat? Ya, cepat saja. Ya, silakan. Selanjutnya penyerahan plakat dari Ketua Panitia kepada Bapak Karbono selaku pembimbing Buddha. Ya, baik, silakan maju lagi. Bisa dibagi sebelah sini. Ya, masih kosong. Bisa 2 sap. Ya. Baik, yang di belakangnya berada di antara yang di depannya. Ya, oke, baik. Baik, lihat ke depan, kita formal dulu. 1, 2, oh sebentar. Satu, dua, tiga, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dapat kembali ke tempat.
Baik, selanjutnya masih dalam rangkaian acara Paicia bersama TITD Sejawa Tengah. Kali ini kita akan menyaksikan penampilan demo wusu dan para pemain wusu ini personel yang sangat luar biasa karena telah meraih prestasi di berbagai kompetisi dan kejuaraan. Di antaranya prestasi di kejuaraan nasional kungfu tradisional Indonesia di Malang, Jawa Timur dengan 10 medali emas, 9 perak dan 1 perunggu. Luar biasa sekali. Kita sambut Wusu Bangau Putih Pak Hejian Hok Hindio Kudos. Suatu sangat yang begitu luar biasa, semangat dari generasi muda yang tergabung dalam Wusu Bangau Putih Hok Hindio Kudos. Pemain-pemain yang berbakat dengan semangat dan dedikasi tinggi pada siang hari ini hadir bersama dalam acara Paicia bersama TITD se-Jawa Tengah. Kita sambut, berikan tepuk tangan untuk Wusu Bangau Putih Hok Hindio Kudos.
花有神功。我是一张弓，战是一棵松，不动不要坐如钟，走路一阵风。南吹和北推，少林武当功，太极八卦连环掌。 Para atlet wusu Bangau Putih Hoki Indio Kudus ini baru saja meraih prestasi di kejuaraan nasional kungfu tradisional Indonesia di Malang, Jawa Timur dengan meraih 10 medali emas, 9 perak dan 1 perunggu. Kembali mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk para atlet wusu Bangau Putih Hoki Indio Kudus. 我是一张弓，战是一棵松，不动不要坐如钟，走路一阵风。南吹和北推，少林武当功，太极八卦连环掌，中华有神功。青锋剑在手，那个双刀就看走。行家功夫一出手，他就知道有没有。手是两扇门，脚下是一条根。 四方水土养育了我们中华武术魂。东方一条龙，儿女是英雄。 见到地缘八面风，中华有神功。东方一条龙，儿女是英雄。 天高地远八面风，中华有神功，中华有神功。
乾坤我最知道。Hadirin, kembali mari kita berikan sambutan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Wusu dari Bango Putih Hindio Kudus. Masih dalam rangkaian acara Paicia bersama TITD se-Jawa Tengah pada hari ini Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024 di TITD
Tanusubroto. Dipersilakan. Yang terhormat Bapak Pembina Bidang Kementerian Agama Kami Jawa Tengah, Bapak Sarbono. Yang terhormat Bapak Ketua CITB se-Jawa Tengah, Bapak David Hermanjaya. Yang terhormat Bapak Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, merupakan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan sedikit ceramah tentang tahun baru Imlek. Sebelumnya saya sampaikan Sinien Kuala Wanserui Berciabian Senti Jiantang Nian Nian Yui. Selamat tahun baru, semoga selaksa perkara dapat terselesaikan sesuai dengan harapan kita. Semua dapat hidup harmonis, akur, kesehatan prima, dan penghasilan tiap tahun bisa ada sisa. Itu adalah doa-doa umum pada saat tahun baru ini. Yang akan saya sampaikan di sini adalah tahun baru Imlek dari masa ke masa. Ada suatu kesalahan umum yang kalau ketemu dengan saya, teman saya mengatakan selamat Imlek, padahal Imlek itu adalah merupakan suatu sistem penanggalan yang berdasarkan bulan, sedangkan untuk penanggalan berdasarkan matahari disebut Yanglek. Tapi Imlek yang kita pakai ini sesungguhnya adalah Imyanglek. Mengapa demikian? Kalau yang murni Imlek itu adalah penanggalan Arab, penanggalan Jawa. Sehingga kalau kita lihat hari raya Idul Fitri selalu mundur terus. Tapi kalau tahun baru Imlek itu kira-kira antara tanggal Tuhan sampai Februari, bolak-balik ke situ aja. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam 5 tahun ada tahun-tahun, 3 tahun lumbut, jadi 1 tahun 13 bulan. Penemuan penanggalan ini sudah ribuan tahun. Mulai dinasti Xia itu kira-kira 2200 tahun sebelum Masehi. Zaman dulu penanggalan itu berubah-ubah. Jadi pada waktu dinasti Xia berganti menjadi dinasti Shang, tahun barunya dirubah menjadi Tangzhek. Dinasti Shang berubah dinasti Zhou berubah lagi dan seterusnya. Nah, pada saat dinasti berperang, ada seorang nabi yang kita kenal, salah satu nabi kita ialah Nabi Agung Konghucu. Itu menganjurkan supaya perhitungan penanggalan kembali ke dinasti Xia. Nah, itulah Imlek yang sekarang, dan pada di daratan Tiongkok, Imlek adalah suatu perayaan untuk menyambut musim semi.
saya akan berbicara adalah di Indonesia. Pertama kali Imlek di Indonesia itu ditetapkan oleh Menteri Agama dengan keputusan Menteri Agama 002 garis miring OEM garis miring 1946. Mengapa saya bawa buku ini? Karena di sini banyak sarjana hukum, jadi jangan sampai saya ngawur. Nanti kalau saya ngawur bisa dituntut sama Pak Eka. Jadi keputusan 002/1946 itu menetapkan hari raya untuk orang Tionghoa itu ada 4. 1 tahun baru Imlek, yang kedua hari wafatnya Nabi Konghucu, yang ketiga adalah hari Qingming, yang keempat adalah hari lahirnya Nabi Konghucu. Di 4 hari ini diberlakukan libur fakultatif bagi orang Tionghoa, boleh untuk tidak masuk kantor. Begitu pula perusahaan-perusahaan Tionghoa boleh untuk libur. Keputusan Menteri Agama itu ditandatangani juga oleh Bapak Presiden pada waktu itu, Insinyur Soekarno, dan Menteri Agama yang pertama, Haji Rosyidi. Kemudian diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara, yaitu Bapak Pringgodikdo. Nah, ini terdapat pada satu buku yang namanya Historica of Documenta. Nah, dalam buku inilah saya tahu bahwa pada tahun 1946 sudah ada penetapan untuk tahun baru Imlek. Perjalanan ini sampai tahun 67, tadi sudah Pak David juga mengatakan bahwa tahun 67 ada Impres 14. Impres 14 itu mengatur tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat orang Tionghoa yang hanya boleh dilakukan di dalam ruang-ruang terbatas, di dalam ruang keluarga, di dalam kelenteng boleh. Jadi kalau dikatakan dilarang, tidak mutlak, masih boleh dirayakan. Hanya tidak boleh di tempat umum. Bagaimanakah dengan agama Konghucu? Pada tahun 1971, Matakin mengadakan kongres yang keempat. Di situ Presiden Soeharto memberi sambutan tertulis yang dibacakan oleh seorang asisten pribadinya, Mayor Jenderal Humardani. Nah, jadi gampangnya itu sebetulnya Konghucu juga tidak dilarang. Hanya dalam berjalannya waktu semakin dibatasi. Misalnya pada tahun 1985 itu Menteri Dalam Negeri Rudini mengeluarkan bahwa semua tulisan Tionghoa tidak boleh dipakai di muka umum. Jadi kelenteng-kelenteng pada ganti nama dan lain sebagainya. Nah, itu berakhir pada tahun 2000 di mana Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan peraturan Presiden nomor 20 tahun 2000 yang mencabut Impres 14 itu. Kemudian disusul pada tahun 2002 Presiden Megawati mengumumkan bahwa tahun baru Imlek menjadi hari libur nasional. Dan yang paling akhir, sidang PBB bulan Desember yang lalu menyatakan tahun baru Imlek sebagai hari libur internasional. Lalu bagaimanakah efeknya terhadap kehidupan masyarakat di dunia ini? Di London itu ada seorang
pejabat-pejabat berdasi keliling kota membagikan angpau. Ada perayaan Imlek di London, kemudian yang hebat itu di Spanyol. Putri Raja Spanyol itu memakai pakaian merah dengan para pengikutnya ikut bergembira, berpesta dan membagikan angpau. Jadi hari raya Imlek dirayakan secara internasional oleh semua bangsa yang mau merayakan. Begitulah Imlek dari masa ke masa. Sekarang kita melihat mengenai keadaan Imlek di Indonesia, di mana setelah tahun 2000 di Singkawang sangat setiap tahun diadakan Jutbio keliling kota dengan kesenian yang sangat indah sekali. Hanya pada tahun ini karena tahun politik, biasanya semua agak menghindar karena dikhawatirkan nanti ada penyusupan dan lain sebagainya, sehingga untuk tahun ini semua dilakukan secara sederhana. Saya sangat terkesan dengan paecia bersama yang dilakukan oleh Kelenteng Hok Hin Bio ini, di mana baru saja kita melihat, menyaksikan USU yang sangat indah, bahkan dapat meraih 10 medali emas di dalam suatu kejuaraan silat, sehingga kita bisa melihat prestasi yang diperoleh dengan kegiatan USU di Kelenteng Hok Hin Bio ini. Semoga Kelenteng Hok Hin Bio ini semakin maju dan membawa kegembiraan bagi kita semua setelah ada regenerasi kepengurusan yang sekarang dipegang oleh Ibu Chan Ailing. Ini sangat luar biasa, Ibu Lina Chandra beserta rombongan. Jutbio di mana saja mereka berusaha untuk datang. Saya sampai merasa kepingin. Pernah saya utarakan pada Bu Chan Ailing, wah saya pindah ke Kudus saja, ternyata enggak boleh sama Bu Chan Ailing. Nanti saya ngerigon-rigoni, ngeriku-ngerikui. Ini adalah merupakan suatu prestasi yang hebat. Semoga prestasi dari Hok Hin Bio Kudus ini dapat menjadi teladan bagi semua pengurus TITD se-Jawa Tengah yang hadir pada masa ini. Kiranya uraian saya cukup sekian, karena hari juga sudah cukup siang, nanti Bapak Ibu ngantuk kalau saya terlampau panjang. Mohon maaf, saya harus membawa buku-buku banyak ini untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan mempunyai dasar hukum yang cukup akurat. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, harap dapat dimaafkan. Saya kembalikan pada Saudara Beni. Terima kasih kepada Romo Suhandoko. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah. Terima kasih Cynthia pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih dalam rangkaian bersama PTTD dan Martirisia se-Jawa Tengah. Pada siang hari ini kita akan kembali menyaksikan atraksi barongsai. Tetapi sebelumnya Dewa Rezeki akan hadir pada siang hari ini dan akan bagi-bagi angpau buat kita semua. Ya, langsung saja kita akan sambut kehadiran Dewa Rezeki.
Baik, untuk bagi-bagi angpau dari Dewa Rezeki dan yang akan menuju per table, Bapak Ibu bisa tetap stay di tempat saja karena nanti akan dihampiri Dewa Rezeki dalam rangkaian acara PEJA bersama. Persiapan untuk para pemain barongsai karena setelah panggung setelah pembagian angpau dari Dewa Rezeki akan dilanjutkan dengan permainan barongsai. Setelah itu kita akan memberikan kesempatan di session panggung inspiratif kepada seluruh perwakilan dan juga TITD yang hadir, mungkin bisa masukan, saran atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan tentunya untuk perkembangan dan kemajuan TITD di Jawa Tengah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu kehadiran Dewa Rezeki menuju ke meja Anda, saat ini perhatian kita akan beralih ke area belakang aula ini karena teman-teman dari grup Barongsai Hokinbyo dari Satya Dharma Dragon and Lion Dance akan tampil dengan permainan tonggak. Dan luar biasa sekali karena grup kesenian barongsai Satya Dharma Dragon and Lion Dance Hokinbyo Kudus ini baru-baru saja meraih juara kedua kompetisi Leong Barongsai Piala Bupati Sleman. Langsung saja kita sambut tepuk tangan yang sangat meriah untuk Satya Dharma Dragon and Lion Dance.
Ya, atraksi barongsai atau permainan tonggak ini dilaksanakan di area belakang aula. Jadi mohon perhatiannya bisa menghadap ke balik panggung ya. Di area pintu masuk. Membutuhkan space yang cukup luas untuk penataan tonggak-tonggak. Iya, dalam satu rangkaian tonggak dimainkan oleh dua barongsai seperti apa yang Anda saksikan saat ini, barongsai warna merah dan orange.
Tentunya ini adalah sebuah prestasi yang begitu luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sangat meriah untuk Hoki Kudus. Terima kasih kepada Satya
penampilan yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Ya, silakan buat yang akan memberikan angpau kepada naga dan barongsai bisa langsung merapat. Kami berikan kesempatan, semoga rezekinya tambah lancar, usahanya tambah maju dan sukses di tahun-tahun ke depan, ya. Kita berikan kesempatan buat Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan angpau untuk naga dan barongsai. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih sekali lagi, tambornya cukup. Tabur barong berhenti, tabur barong berhenti. Tabur barong berhenti.
Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, dimohon bisa kembali menempatkan di tempat duduk masing-masing. Kita akan lanjutkan acara siang hari ini karena ada beberapa rangkaian acara yang cukup penting dalam perayaan Paecia bersama siang hari ini. Baik, barongsai bisa stay dulu. Di samping boleh? Di samping saja sekaligus nanti bisa menutup acara. Samping sebelah kanan, samping sebelah kanan. Baik, Bapak Ibu sekalian, suatu kesempatan yang sangat luar biasa karena pada hari ini hampir seluruh anggota TITD Jawa Tengah hadir di kesempatan Paecia bersama ini. Untuk itu sebagai momen yang sangat luar biasa, Bapak Johan selaku Ketua Harian dari TITD Jawa Tengah akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan kemajuan, perkembangan, dan hal-hal yang tentunya lebih baik untuk TITD Jawa Tengah. Dan yang kedua juga akan menyampaikan rencana acara Paecia bersama di tahun 2025. Baik, kita berikan kesempatan kepada Bapak Johan, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita sekali lagi tepuk tangan untuk panitia Paecia bersama kali ini, juga untuk kita semua yang sudah hadir di sini. Sebenarnya tadinya saya sudah ingin mengumumkan bahwa untuk Paecia berikutnya acara kita adakan di Gunung Kalong. Tapi karena memang ini ada kepentingan lain, yaitu untuk agar kelenteng Guanxingbio bisa lebih dikenal sama anggota-anggota yang lain, ya akhirnya kita putuskan tahun depan di Guanxingbio dulu. Mari silakan Pak Edi maju ke depan, juga Tante Ailing untuk maju juga ke depan. Ya, dengan hadirnya panitia sekarang dan panitia yang akan datang, kita sahkan bersama-sama bahwa serah terima sudah terjadi untuk acara Paecia berikutnya tahun depan. Terima kasih untuk Hokin Bio Kudus sebagai pelaksana acara Paecia bersama TITD se-Jawa Tengah di tahun 2024, dan selamat mengemban tugas kepada Guanxingbio Semarang selaku tuan rumah pelaksanaan acara Paecia bersama di tahun 2025. Terima kasih. Ada. Selamat siang menjelang sore. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas amanat dan kepercayaan untuk yang akan datang diadakan Paecia bersama TITD Jawa Tengah di Guanxingbio di Gunung Pati. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih semua panitia dan pengurus TITD Jawa Tengah maupun Matresia, semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kamsia. Sekali lagi terima kasih untuk
Hokin Bio Kudus sebagai tuan rumah pelaksanaan PCA bersama di tahun 2024 dan selamat mengemban tugas untuk Guan Sing Bio Semarang sebagai tuan rumah acara PCA bersama di tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk perkembangan, kemajuan dan hal-hal yang lebih baik di ke depan buat TITD se-Jawa Tengah, mumpung hari ini hampir seluruh anggota hadir, kita berikan kesempatan beberapa waktu ke depan bagi yang akan memberikan saran, masukan atau hal-hal lain sebagai inspiratif demi kemajuan dan perkembangan TITD di Jawa Tengah khususnya. Silakan jika ada bisa angkat tangan, saya akan menuju ke meja Anda. Silakan Anda bisa menyampaikan unek-uneknya, inspirasinya atau mungkin saran dan masukannya untuk perkembangan TITD di Jawa Tengah. Silakan kita berikan waktu. Baik, silakan Pak Chandra. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menghimbau kepada seluruh ketua pengurus PTITD seluruh Jawa Tengah untuk membuat suatu program regenerasi yang terstruktur, yang mempunyai konsep jelas, dan untuk itu saya mohon kepada para muda-mudi yang ikut hadir pada acara saat ini untuk kita berikan kesempatan, memberikan masukan. Karena kalau saya lihat ya, di seluruh TITD sekarang ini hampir semua sudah lansia. Yang usia 20-an atau belasan yang tadi dikatakan pembawa acara itu yang sweet ya. Sweet itu sudah hampir gak ada. Nah, saya mohon kepada para muda-mudi yang kebetulan hadir, akan kita berikan kesempatan, gitu Pak Beni. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk berbicara. Kira-kira apa yang menjadi kendala bahwa muda-mudi sekarang kok malas pergi ke kelenteng, kenapa? Bersembayang ke kelenteng enggak mau. Nah ini saya berikan kesempatan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Beni. Terima kasih Bapak Widianto Chandra. Selanjutnya ada inspiratif dari generasi muda nih ya. Lihat dari posternya masih muda. Sebutkan nama dan dari mana? Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian, Namo Tridharma. Sebelumnya selamat Tahun Baru Imlek. Perkenalkan saya Wisnu Budiarto selaku perwakilan muda-mudi dari Poantian Pekalongan. Kami mengucapkan terima kasih sekali, banyak terima kasih terlebih kepada pengurus Yayasan Poantian Pekalongan dan juga pengurus TITD Jawa Tengah yang telah memberikan ruang berbicara kepada perwakilan muda-mudi, dan ada beberapa hal yang memang perlu disampaikan terlebih kepada pengalaman yang sudah kita lalui. Jadi yang pertama, Bapak Ibu apalagi yang sudah senior, mohon yang pertama berikan kebebasan untuk anak muda-mudi itu untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi kalau misalkan, kenapa kok nggak boleh begini, kenapa nggak boleh begitu, coba diberikan penjelasan yang lebih baik, lebih konkret dan lebih komprehensif. Jangan sampai, wes ora usah sing dek konone ora entuk, itu tidak akan menjawab. Gitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jadikanlah kelenteng adalah menjadi rumah kedua bagi Bapak Ibu juga dan juga bagi anak-anak Bapak Ibu pengurus di sini. Jangan sampai pengurusnya Bapak Ibunya pengurusnya kelenteng, anaknya di sebelah, ya toh? Nah, itu makanya jangan sampai Bapak Ibu sekalian malahan membiarkan anak-anak sendiri keluar tetapi justru menyuruh anak-anak lain untuk masuk ke kelenteng. Jadi jadikanlah kelenteng ini menjadi rumah kedua yang nyaman, rumah yang bersih, rumah yang tenang dan bebas dari segala macam pergesekan. Karena sebenarnya anak-anak muda itu malas bergesekan, malas berkonflik. Jadinya kalau misalkan kita lihat juga dalam fenomena politik,
kita lihat bahwa anak-anak muda itu sebenarnya juga malas yang begitu-begitu. Kita pokoknya yang penting happy-happy, punya tujuan yang jelas, berinovasi, berkreasi. Dari saya seperti itu, terima kasih Namo Tridharma. Terima kasih dari perwakilan muda-mudi Poantian. Lagi yang lain silakan. Mungkin satu pertamanya ada satu hadiah. Menarik ya. Sayangnya tidak ada nih ya. Oke silakan. Ini demi kemajuan dan perkembangan untuk TITD Jawa Tengah khususnya ya. Apapun saran Anda, apapun masukan Anda, ini adalah sebuah inspiratif untuk kemajuan kita bersama ya. Baik, jika tidak ada, kita mungkin akan segera akhiri acara PAICA bersama ini. Sekali lagi, oh ada? Ya, Bapak Kocung silakan. Ya terima kasih, singkat saja. Saya serukan kepada rekan-rekan ya. Saya dulu sering dengar, sering kali dengar, ini masalah utama tidak ada regulasi, tidak ada yang muda-muda masuk kelenteng. Ya, maka itu menjadi keprihatinan dari saya berusaha ngarang doa yang sederhana untuk anak muda biar bisa melakukan. Saya yakin kalau kita mau benar, anak muda kita itu lebih berani daripada kita. Jangan terlalu meremehkan anak muda. Ya, itu mereka kalau diajari sebentar saja mereka lebih berani daripada kita. Yang paling penting saya harap yang senior benar-benar memberikan peluang untuk anak muda ini berani mimpin kelenteng. Ya, harus mereka untuk mimpin misalnya upacara. Ya, salah-salah enggak apa-apa karena mereka kurang. Suaranya mungkin belera-belero ya lah. Tapi tolong beri kesempatan mereka. Dan kita dorong mereka untuk tetap berani maju. Ya, saya sendiri selaku ketua Malaysia sangat prihatin, makanya saya seringkali di WA saya kirim loh. Doa ini tolong itu benar-benar diperhatikan, boleh ada rubah sesuai keadaan di Anda masing-masing. Ya, silakan. Ya, tetapi sekali lagi beri kesempatan yang muda-muda untuk berani tampil. Saya tidak menghendaki ada yang saya oh kalau yang muda yang mimpin itu kurang mantep Om Kuosun. Ya, karena tidak ada itu dianggapnya kurang sakti atau gimana. Tidak ada. Dewa itu ya tahu, yang dipentingkan itu niat baik kita. Ya, tidak ada itu yang lebih senior pasti lebih sakti. Omong kosong. Yang muda kasih kesempatan. Dia pun kelak akan lebih baik daripada kita semua. Itu saja yang saya titipan saya itu, satu. Ya, tentang pelajaran. Wah, harus belajar dulu. Itu ditanyai kelenteng aja enggak tahu apa-apa kok dikasih kesempatan doa. Doa lain. Ya, kamu belajar itu kalau dia doa sudah dikasih kesempatan, dia akan merasa ada kepercayaan diri. Dia merasa dihargai masuk ke kelenteng. Kelenteng ini memberi peluang dia untuk maju ke depan. Saya harapkan dengan demikian dia kelak tidak usah kita suruh. Dia akan mencari ilmunya itu kelenteng. Dia akan berusaha memperdalam untuk mengerti ajaran kelenteng yang bagaimana. Mereka pasti akan mencari. Buku-buku kelenteng mereka akan cari sendiri. Percaya aku. Ya, jangan diwale-wale. Belajar dulu sampai 6 tahun. Entek kelentenge wisan wong entek sing nom. Ya, jadi belajarannya sekarang dibalik. Kasih kesempatan dia mimpin kelenteng dulu untuk upacara-upacara. Tidak perlu jangkau, tidak perlu khotbah. Ya, itu kunci kita nomor 1. Setelah itu pelajaran pun kita kasih pelajaran yang ringan-ringan tentang kelenteng yang biasa-biasa, yang umum-umum. Nanti kalau ditanyai nanti memalukan, enggak ngerti apa-apa. Dari pengalamannya Om Kuosun, pengalaman saya 40 tahun, 50 tahun di kelenteng, enggak ada itu saya ditanyai itu. Saya sejak muda, belum kawin, belum nikah, itu saya sudah berani mimpin upacara kematian. Sudah berani mimpin upacara untuk perkawinan.
memang dulu yang tua-tua ada yang ngomong begini, ditabukan, "Hei, kowe urung kawin ya, ora payu kawin kowe, omong kosong." Ya, mulai orang yang meninggal barang kita doakan, "Weh, sing mati iso ngamuk." Oh, iku tak kuat jawab sama mereka. Kalau yang meninggal bisa ngamuk, sakti saya. Keluarganya malah lebih seneng, urep meneh. Wah lah hebat. Nah ya jangan kasih anukan, omong kosong seperti itu. Ya, yang tua-tua harus mulai dicuci otaknya, harus rekoreksi diri. Beri kesempatannya muda-muda. Ya, mulai ada berani mimpin, anak muda mimpin, sobat orang payu kawin, omong kosong. Ya jelas ya, oke itu saja. Untuk tata cara perkawinan secara saya ada. Tapi kalau ada mau liangking itu juga bagus. Ya itu serahkan senior-senior. Mungkin kalau yang ujian ya yang punya uang, waduh anak muda kurang mantap, ya nggak apa-apa silakan. Tetapi yang tidak punya, orang-orang kita yang tidak punya siapa yang melayani. Ya biar kasih kesempatannya muda ini. Oke? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Kwocung. Ini ada siocek, anak-anak muda ini Pak Kwocung. Mungkin mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Kwocung. Ya, silakan. Ya. Selamat siang, sore Bapak Ibu semua. Saya perwakilan dari TIT Desi Kukus Rejo, terutama muda-mudinya, ingin menyampaikan bahwa nanti sekitar akhir Juli, kita muda-mudinya ini akan mengadakan Lagwe Capko berhubungan dengan Jihwi dan Kirap. Semoga Bapak Ibu se-Jawa Tengah ini kita harapkan bisa hadir di acara kita. Dan kebetulan semua panitianya itu semua muda-mudi semua. Gitu. Terus terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini salah satu contoh bahwa di kepanitiaannya sudah mulai diduduki oleh muda-mudi ya. Oke, ya. Kok nggak ada lakinya di sana? Oh ada ya. Lakinya cuma 2 ya. Ya terima kasih. Baik, ada lagi yang lain? Ya dari sedikit aja ya, pendek aja ya. Sedikit, terima kasih Pak Kocon udah kasih penjelasan tadi kita, yang senior mesti kasih peluang. Saya mau share sedikit di Poantian sendiri kemarin hari Jumat kita baru Jutbio dengan total itu adalah 9 kiok goyang, 2 kiok tandu dan semuanya isinya muda-mudi semua. Karena pengurusnya itu sudah memberikan peluang yang besar untuk muda-mudi kita Tridharma. Jadi Bapak Ibu harus memberikan peluang yang besar untuk muda-mudi biar kita bisa berkarya. Dan tahun ini Poantian Pekalongan akan memprakarsai program pertama Tridharma Youth Gathering yang akan mengundang muda-mudi se-Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Jadi mohon nanti Bapak, jika nanti kami berikan undangan, mohon kirimkan pemuda-mudinya datang ke Pekalongan untuk ikuti Tridharma Youth Gathering. Dan juga Martrisia sudah punya program Pandita, mohon juga diikuti, mohon nanti bisa mengikuti dari arahan Pak Kocun dan juga Pak Lim Wan King. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sinilah acara PCA bersama TID Jawa Tengah. Bapak Ibu nanti akan disambut segenap panitia dan pengurus dari Hok Hindio yang sudah siap di depan pintu utama. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran seluruh TITD se-Jawa Tengah dalam acara PCA bersama pada hari ini Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024 di TITD Hok Hindio Kudus.
Selamat siang, semoga TITD Jawa Tengah semakin maju, berkembang, dan jaya. Selamat siang, sampai jumpa tahun depan di Guan Singbio, Semarang.